Assalamualaikum sahabat jahit. Di video kali ini saya akan menunjukkan mesin lubang kancing menggunakan mesin jenis lama ya. Ini bisa dicoplok ya teman-teman. Ini mesin sangat lama sekali, nggak tahu mereknya apa. Nah, di sini ada penggulung spool yang bagian bawah, dan ini sudah lama sekali, ada 5 tahun tidak dipakai, dan saya sengaja membelikan mesin itik-itik seperti ini ya teman-teman, yang mereknya itu Button Holler ya teman-teman. Untuk harganya yang ini sekitar 150.000 sampai 160.000 ya teman-teman. Oke, saya akan tes ya. Ini beberapa sudah saya tes, hasilnya oke, bagus. Dan di sini ada beberapa pilihan untuk jenis lubangnya ya teman-teman. Di sini ada buku petunjuknya ya teman-teman. Ada buku petunjuknya seperti ini ya. Lalu ini obeng saya beli sendiri tambahan. Dan ini ada untuk pengait ketika kita mau ganti-ganti. Terus ini ya, maksudnya ini teman-teman. Di sini ada yang ukuran yang besar untuk jas, di sini ada yang standar untuk lubang benik celana yang agak lebih besar. Ini sama ya sebenarnya. Cuman ini ada lekukannya bagian ujungnya. Ini yang paling terkecil. Dan di sini juga ada yang ukuran untuk lubang kecil tapi ada lekukannya ya, ada cowakannya atau yang besar bagian ujung ya. Ini saya menggunakan yang standar untuk kemeja, kancing kemeja teman-teman, atau batik. Dan di sini cara lepasnya itu mudah sekali ya teman-teman. Di bagian sini ada seperti kayak lubang itu ya. Dan untuk melepasnya ini diputar ke arah jarum jam seperti ini ya teman-teman. Dan ketika sudah diarahkan ke jarum jam seperti ini kan ke depan, ini ke belakangin ya, seperti ini. Lalu kita ambil dari sini bagian yang ada cenilannya ini ya, ada ininya yang ini ya, seperti itu, bagian atas, lalu masukin ke dalam sini. Nah, gitu ya, untuk mengambil ini ya teman-teman. Lalu ketika mau memasang juga sama, saya coba pasang yang besar ya. Kalau yang kecil-kecil ini, yang ini hasilnya seperti ini ya teman-teman, sudah cukup bagus menurut saya. Kita posisikan seperti ini, lalu tinggal pasangkan saja. Nah, ketika sudah berbunyi klek gitu, tandanya sudah masuk. Nah, kita putar ke arah jarum jam lagi untuk memulainya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, coba akan saya tes hasilnya yang besar kayak apa, karena saya belum mencoba yang besar. Ini menggunakan mesin lama ya teman-teman, karena ini mesin nggak dipakai, sayang ya. Jadi saya belikan itu ya, itik-itik atau mesin lubang kancing yang manual. Dan kebetulan hari ini itu mati lampu teman-teman, mati lampu, jadi saya tidak bisa bekerja menggunakan listrik. Jadi ini menggunakan manual ya, injekan tidak, atau menggunakan tidak pakai lampu, tidak pakai listrik ya. Kita akan coba di sini ya. Ini yang kecil-kecil ini ya teman-teman. Saya akan praktekin yang besar. Misalkan seperti ini ya teman-teman.
Oke teman-teman, saya akan jelasin terlebih dahulu ya. Nanti kita belajar bareng-bareng mengenai mesin itik-itik yang ini. Untuk hasilnya gimana menurut teman-teman? Seperti ini ya. Ini dalamnya saya tidak ada kain kapas ya, kain kapas. Dan untuk bagian ini kalian harus tahu ini, di sini tuh ada, terus di sini ada yang seperti itu ya, angka 123 untuk melebarkan setelannya ini ya. Ini kan standar ya, nomor 1 untuk melebarkan lubangnya ini, titik-tikannya ini bisa digeser ya teman-teman. Caranya seperti ini, masukin dulu, tancapkan ke dulu ke sini ya, lalu geser set. Ini yang nomor 3 ya. Jadi saya menggunakan nomor 3. Ntar hasilnya kayak apa ya. Oke, saya akan tes dulu. Yang ini saya menggunakan nomor 3. Itu fungsinya untuk melebarkan anyaman di sini ya. Stop, benang bawahnya mungkin habis ya teman-teman. Teman-teman, saya akan coba untuk yang nomor 3 ya, untuk ukuran lebarnya seperti apa nanti ya. Tidak nganyam. Oke teman-teman, ini sudah saya coba. Stop. Oke teman-teman, saya akan jelaskan sedikit terkait titik-titik yang ini ya. Dan di sini kelihatan ya teman-teman, sedikit berbeda ya antara yang pertama, yang nomor 1 dan yang ketiga. Cuman bedanya sih nggak terlalu begitu ya, hampir sama saja gitu ya teman-teman. Kalau ini lebih tipis anyamannya, zigzagnya gitu ya. Tapi kalau yang ini kan agak berapa mili gitulah ya teman-teman ya. Dan ini yang menggunakan standar batik ya, seperti ini batik. Ada yang lebih kecil lagi yang ukuran nomor 3 per berapa ini ya teman-teman. Ini yang ukuran 3 ya, 3/8. Di sini ada 1 2 3 4, ada 5 pilihan atau 5 varian untuk jenis lubangnya teman-teman ya. Mungkin cukup worth it ya teman-teman untuk penjahit rumahan, untuk menggunakan mesin yang tidak lama tidak terpakai, atau mesin yang namanya mesin butterfly itu juga bisa teman-teman. Harganya dan ini cukup murah ya, menurut saya cukup terjangkau dibandingkan yang Y-Star. Yang Y-Star itu memang kualitasnya lebih bagus, dia besi semua. Cuman itu lagi paling murah itu 300-an ya. Ini harga hanya 150 sudah dapat komplit sesuai standar pekerja rumahan atau penjahit rumahan. Oke teman-teman, itu ya. Mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman videonya. Nanti kita bikin video lagi terkait jahit menjahit ya teman-teman. Oke, dan
Saya akan masukkan kembali ke sini. Untuk pembelian saya di online shop teman-teman, di online shop sudah banyak seperti ini ya. Dan untuk menggunakan merek, saya menggunakan merek Nissan ya teman-teman. Dan merek saya menggunakan merek Nissan, tapi di sini tidak ada mereknya. Cuman di bagian wadah yang kardusnya itu ada merek Nissan ya teman-teman. Ya, ini mesinnya seperti ini teman-teman. Saya pakai genjotan manual. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. See you next time.